Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan tetap juga jaga kebersihan. Nah, bagaimana nih ketemu lagi dengan Pak Fatur di channel kebanggaan dan kesayangan anak-anak semua, yaitu channel Senyum Fatur. Di channel ini kita akan membahas pembelajaran PJOK dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Jadi, untuk anak-anak semua yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa di like, komen, dan di share ke sosial media anak-anak semua. Dan untuk Bapak Ibu Guru, silakan dipakai video ini untuk pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas untuk pembelajaran PJOK pada kelas 3. Ya, jadi untuk anak-anak kelas 3 silakan siap dan tonton video ini sampai akhir. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak selalu ingatkan tentang protokol kesehatan untuk COVID-19. Apa aja? Ya, betul, ada 5. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan air yang mengalir, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Nah, bagaimana cara menerapkannya dan bagaimana cara melakukannya? Yuk kita tonton sama-sama video berikut ini. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi.
Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itu tadi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jadi untuk anak-anak semua patuhi protokol tersebut agar kita terhindar dari penyakit. Tidak hanya kita, yaitu bisa keluarga kita dan juga masyarakat sekitar kita. Nah, kita langsung ya ke materi karena tadi sudah Bapak jabarkan dan kalian bisa nonton video terkait dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sekarang kita lanjut ke materi. Di materi kali ini kita akan membahas pada PJOK kelas 3 yaitu gerak dasar non-lokomotor. Nah, di gerakan non-lokomotor ini kita akan membahas tentang menekuk dan juga memutar. Jadi untuk anak kelas 3 siap dengan pembelajaran kali ini yaitu tentang menekuk dan juga memutar. Tujuan pembelajaran kali ini siswa dapat menjelaskan pergerakan atau pengertian gerak dasar non-lokomotor. Kemudian siswa dapat mengetahui gerak dasar non-lokomotor. Kemudian siswa dapat memahami kombinasi gerak non-lokomotor pada menekuk dan memutar. Dan juga dapat mempraktikannya kombinasi gerak dasar non-lokomotor, yaitu menekuk dan juga memutar. Ya, sudah siap untuk melakukan pembelajaran kali ini? Silakan siapkan alat tulisnya seperti pulpen, pensil, penghapus, tip X, ataupun kertasnya untuk menulis materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Jadi untuk anak-anak semua siapkan dan dengar, kemudian lihat materi-materi yang akan Bapak berikan untuk anak-anak semua. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian gerak dasar non-lokomotor. Sudah sering Bapak bahas non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Gerak dasar non-lokomotor itu keterampilan stabil, gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuannya. Jadi, kalau gerakan non-lokomotor itu kita bergerak, kita beraktivitas tapi dengan diam atau tidak ada perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lain. Jadi itu gerak non-lokomotor, kita bergerak atau beraktivitas tapi tidak bergerak berpindah tempat. Seperti itu ya. Berbeda dengan lokomotor. Kalau lokomotor kita berpindah tempat. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kita pengertian gerakan menekuk. Gerakan menekuk adalah gerakan memendekkan otot atau melipatkan persendian. Paham ya? Jadi, gerakan menekuk itu gerakan memendekkan otot atau melipat persendian. Ya, itu gerakan menekuk. Contohnya Bapak gerakan-gerakan menekuk yaitu ada gerakan menekuk kepala. Bisa dilihat ke bawah, ke atas, samping kanan, samping kiri, tekuk kanan, tekuk kiri. Nah, ini merupakan gerakan menekuk kepala. Bisa ke depan, ke atas, kanan, kiri, tengok kanan, tengok kiri. Nah, tujuan dari menekuk itu sendiri yaitu untuk meregangkan persendian otot leher ke depan, samping atau belakang. Nah, itu jadi sendi-sendi yang ada di sini kita bisa rileks dan meregang gitu ya. Jadi tidak kaku ketika berolahraga. Misalkan seperti ini ke atas, ke bawah, tengok kanan, ataupun tengok ke kiri. Nah, itu contoh gerakan menekuk kepala. Kemudian yang kedua ada gerakan menekuk lengan. Seperti ini yang depan, ini, bawah, ataupun seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Nah, ataupun ke belakang, ya seperti itu. Nah, itu atau misalnya ke depan, ke atas, ke belakang. Nah, itu merupakan gerakan-gerakan menekuk lengan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melatih otot lengan dan juga menyiapkan otot lengan sebelum aktivitas olahraga dilakukan. Jadi untuk menyiapkan otot-otot tangan agar tidak kaget ketika akan berolahraga. Kalau misalkan kaget dan tidak melakukan menekuk
lengan ini takutnya kalian cedera, apalagi di bagian tangan. Jadi gerakan-gerakan seperti itu, seperti yang tadi, ke samping kanan, samping kiri, ke depan, bawahan, di belakang, itu harus dilakukan agar terhindar dari yang namanya cedera dan menyiapkan otot lengan sebelum aktivitas olahraga dilakukan. Nah, itu tadi gerakan menekuk lengan. Sekarang ke gerakan menekuk kaki. Nah, gerakan menekuk kaki dengan ditekukkan ke depan, bisa ke samping ataupun ke belakang. Nah, ini tujuannya itu untuk melatih kelenturan sendi lutut, menguatkan sendi lutut, serta melenturkan otot-otot pada kaki. Jadi kaki juga kan ketika berlari, berjalan, melompat kan pasti dibutuhkan. Jadi harus disiapkan otot kakinya agar lentur, kemudian kuat dan melenturkan otot-otot pada kaki. Nah, sekarang next kita ke gerakan memutar. Gerakan memutar sendiri adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh dengan titik tumpu yang tidak berpindah tempat. Karena ini gerakan lokomotor, jadi tidak berpindah tempat. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingatkan untuk selalu tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa video ini di like, komen, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kita cek semangatnya dulu. Kalau Bapak bilang semangat, kalian jawab semangat Pak, semangat. Oke? Ya. Semangat, semangat Pak, semangat. Siap ya? Ulang. Semangat, semangat Pak, semangat. Oke. Lagi ya, Bapak kalau misalkan Bapak bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Bapak bilang selamat siang, kalian tepuk 1 kali. Oke. Siap ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Semangat, semangat Pak, semangat. Ya, oke. Kita lanjut. Tadi sudah disebutkan oleh Bapak gerakan memutar. Gerakan mutar tadi apa? Gerakan tubuh dengan titik tumpu yang tidak berpindah tempat. Jadi gerakan diam dan berfokus pada satu titik gitu ya. Gerakan memutar yang pertama ada memutar kepala. Seperti ini. Putar kanan atau berputar di kiri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melatih otot leher serta memperlancar suplai oksigen ke otak. Nah, kalau misalkan oksigen kita terganggu, nanti cara kerja otak kita akan berkurang. Jadi harus lancar. Nah, bagaimana melancarkannya? Dengan memutarkan kepala ketika ataupun sebelum berolahraga. Jadi bisa diputar ke kiri atau ke kanan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke gerakan mutar tangan. Gerakan mutar tangan, tangannya dilebarkan, direntangkan, kemudian diputar. Seperti itu. Tujuannya untuk memutar tangan adalah untuk melemaskan otot bahu dan otot lengan. Bahu dan juga lengan. Agar lemas dan juga rileks. Jadi ketika olahraganya tidak kaku gitu ya tangannya. Kita next ke gerakan memutar pinggang. Nah, ini biasanya sering dilakukan oleh anak-anak. Gerakan memutar pinggang ke kanan atau ke kiri. Seperti itu ya. Kanan atau ke kiri. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya itu untuk melenturkan otot dan sendi-sendi pinggang dan meningkatkan fleksibilitas tubuh. Jadi biar melentur nih otot sendi dari pinggang, kemudian bisa fleksibel atau lebih lentur nanti tubuhnya. Ya, jadi diperhatikan untuk gerakan memutar pinggang. Dan yang terakhir, gerakan memutar pergelangan kaki. Nah, misalkan ini kaki ya, diputar keluar atau ke dalam. Nah, contohnya misalkan kaki gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan fleksibilitas gerak kaki dan menguatkan persendian pergelangan kaki. Nah, ini anak ya, tujuan dari memutar pergelangan kaki. Nah, sepertinya pembelajaran kali ini cukup sampai sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kesimpulannya, gerak dasar ada 3, yaitu ada lokomotor yang tadi sudah Bapak sebutkan, non-lokomotor dan juga manipulatif.
Kemudian yang kedua, gerakan lokomotor itu adalah gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuan. Jadi tidak bergerak, berpindah tempat dari titik satu ke titik lain itu tidak. Kalau bergerak dari titik satu ke titik lain atau berpindah tempat itu dinamakan gerakan lokomotor. Gerakan menekuk adalah gerakan memendekkan otot atau melipat persendian. Tadi menekuk ada apa? Ada menekuk kepala, tangan kiri, ada tangan, ada kaki. Kemudian yang keempat, gerakan memutar badan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menggerakkan tubuh dengan titik tumpu yang tidak berpindah tempat. Tadi kepala, lengan, pinggang, dan juga pergelangan kaki. Nah, itu tadi pembelajaran pada pertemuan kali ini untuk kelas 3. Untuk kelas 3 silakan di-like videonya, kemudian di-share, di-subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa dicatat apa saja yang penting pada pembelajaran kali ini. Terima kasih anak-anak semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah mendukung juga video ini dan channel ini, dan terus dukung channel ini agar terus berkembang. Ketik komentar-komentar yang positif yang dapat membangun channel ini di kolom komentar. Jadi silakan komen di bawah. Barangkali ada saran atau masukan untuk video-video dari channel Senyum Fatur, atau barangkali ada ide-ide yang bagus atau yang menarik untuk dijadikan konten. Jadi komen di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu update yang terbaru dari channel Senyum Fatur. Terima kasih yang sudah menonton, dan terakhir jangan lupa bahagia. Bye bye.